Tahun 2021 mungkin tahun yang sulit bagi para PC gamer, karena di tahun ini para PC gamer dilanda oleh kelangkaan komponen dan juga harganya yang cukup melambung tinggi. Dan rencana merakit PC pun kandas karena hal tersebut. Solusi untuk membeli laptop gaming juga bukan solusi bagi kebanyakan orang ya, karena laptop gaming itu tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Maka dari itu mungkin banyak dari kita lebih memilih laptop-laptop esensial atau laptop-laptop murah dan menjadikannya untuk dari driver. Dan tidak juga sedikit dari kita yang berharap bisa memainkan game di laptop tersebut. Nah, tapi gaming itu kan suatu kegiatan yang cukup memakan processing power ya. Dan terkadang kita sudah membeli hardware yang spesifik untuk gaming, malah game yang kita mainkan tidak sesuai ekspektasi. Khususnya game-game AAA, yang memang game tersebut cukup demanding soal hardware PC. Nah, beruntunglah kita hidup di era digital yang sekarang sudah banyak solusi dari keresahan-keresahan yang kita alami sehari-hari, seperti bermain game contohnya. Dan solusi dari hal tersebut adalah cloud gaming. Dan pada video ini gue akan bahas apa itu cloud gaming. Cloud gaming itu bisa dikatakan seperti streaming sebuah video, tapi video tersebut bisa kita lakukan interaksi. Dan karena ini hanya streaming saja, tentu beban hardware-nya tidak berat kan. Dan juga yang kita butuhkan hanya internet aja, dan tentu juga perangkat untuk mengaksesnya. Nah, tapi kan video itu statis, sedangkan game itu dinamis dan harus real time supaya kita bisa melihat respon dari interaksi kita. Oke, seperti halnya bermain game yang kita kendalikan secara langsung, pada teknologi cloud gaming itu proses rendernya dilakukan oleh server, dan kemudian server akan membroadcast game tersebut ke PC kita atau perangkat apapun yang sedang kita gunakan. Jadi misalkan kita pakai PC di sini, PC-nya hanya melakukan streaming saja dan mengirim input ke server tersebut. Dan server akan mengirim kembali respon game yang sedang kita mainkan ke PC kita. Nah, dengan begitu kita tidak perlu lagi mendownload atau menginstal game yang size-nya sampai bergiga-giga, dan juga kita tidak membutuhkan hardware yang mahal. Karena kita hanya mengakses server yang memang sudah ada gamenya, dan proses rendernya dilakukan oleh server yang memang memiliki teknologi jauh lebih tinggi. Mungkin kalian masih bingung sama penjelasan gue dan juga kedengarannya tuh kayak teknologi ini tuh maju banget gitu ya. Nah, sebenarnya teknologi ini tuh sudah hadir di Indonesia, dan menariknya gue akan mendemokannya ke kalian supaya kalian paham bagaimana cara kerja cloud gaming itu seperti apa. Di sini gue akan menggunakan laptop biasa-biasa aja, yaitu Lenovo S340 dengan Ryzen 3 3200U yang bisa dikatakan bukan spesifikasi laptop gaming. Dan gue di sini menggunakan salah satu penyedia layanan cloud gaming di Indonesia, yaitu Gameku. Di sini gue coba main game Project Cars yang memang merupakan sebuah game racing AAA yang bisa dibilang cukup demanding. Dan di sini dengan laptop gue yang speknya biasa-biasa aja bisa menjalankannya dengan mulus. Kemudian gue di sini coba lagi game fighting yaitu Guilty Gear, dan gamenya juga cukup responsif. Ini gamenya benar-benar gue kontrol sendiri ya, dan laptop gue di sini nggak install gamenya sama sekali, apalagi ngejalanin gamenya di laptop gue. Pokoknya laptop gue di sini hanya melakukan streaming saja dan mengirim input dari controller ke server milik mereka. Dan di servernya dilakukan proses render game yang sedang dimainkan dan di broadcast secara langsung ke laptop gue yang sedang gue gunakan. Maka dari itu tombol apapun yang gue pencet di controller akan terlihat reaksi dari gamenya juga secara langsung. Oke, jadi seperti itulah cara kerja cloud gaming. Dan cukup keren juga ya, Indonesia sudah punya teknologi seperti ini. Layanan Gameku yang gue pakai di sini sudah bisa diakses di seluruh Indonesia. Dan cara aksesnya juga gampang, kita tinggal buka browser aja di PC, kemudian akses web Gameku. Untuk bisa bermain, kita perlu mengunduh driver yang disediakan oleh mereka. Dan untuk saat ini, perangkat yang didukung baru hanya Windows saja. Di Gameku kita bisa bermain menggunakan mouse atau keyboard hingga controller, asalkan controllernya memiliki fungsi X input ya. Tapi di sini gue tadi menggunakan DualShock 4, bisa-bisa aja mainnya. Tapi kalian perlu dicatat kalau gue di sini menggunakan aplikasi tambahan yaitu DS for Windows supaya si DualShock 4-nya memiliki fungsi X input. Library game yang disediakan juga nggak cuma 2 game yang tadi gue demokan aja ya. Mereka tuh punya 100 lebih game termasuk game-game AAA. Dan tiap bulannya akan diupdate 3-5 game. Dan hal tersebut tidak dikenakan tambahan biaya misalkan kalian sudah berlangganan. Gamenya juga bisa dimainkan 4 orang dalam satu device yang sama. Jadi lumayan asik tuh bisa main bareng teman atau keluarga.
Untuk koneksi internet yang dibutuhkan juga cuma 20 Mbps saja. Ya cukup lah ya, rata-rata internet fiber juga kecepatan minimumnya segini. Tapi kalau kalian kurang pede sama kecepatan internet kalian, di sini gameku memberikan opsi pilihan streaming. Ibarat seperti YouTube, kalau kita pilih resolusi rendah, tentu streamingnya akan jauh lebih ringan. Nah, di sini gameku memberikan opsi pilihan bitrate, atau bisa dibilang lebih ke kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, untuk saat ini gameku baru hanya tersedia untuk pelanggan IndiHome saja. Dan biaya berlangganannya dimulai dari 99.000 per bulan. Dan bagi kalian yang berlangganan, biaya tagihannya akan digabungkan dengan biaya tagihan IndiHome. Bagi kalian yang sudah memiliki STB IndiHome di rumah, maka kalian juga bisa mengakses gameku di TV kalian via aplikasinya. Untuk yang penasaran dan ingin coba-coba dulu, di sini gameku memberikan akses gratis 30 hari bagi para pengguna baru. Nah, gameku juga suka nih ngadain event weekly challenge yang dengan bermain game aja kalian bisa mendapatkan saldo link aja. Nah, bagi kalian yang ingin tahu lebih detail mengenai gameku ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, itu aja sih penjelasan mengenai cloud gaming dan bagaimana cara kerjanya. Jadi kalian tinggal pakai PC aja, kemudian buka browser kalian, dan nggak perlu lagi tuh mikirin spek-spek tinggi atau cara-cara yang ribet seperti mendownload dan menginstal game yang size-nya sampai bergiga-giga. Nah, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_art. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.